Ya kalau kita lihat posisi utang luar negeri Indonesia ini didorong oleh utang luar negeri pemerintah ya. Selama 5 tahun terakhir swastanya stagnan, sedangkan pemerintah itu 5 tahun kalau saya lihat view-nya itu mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah cenderung melakukan counter siklus ya terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi kita 5 tahun terakhir. Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan pasca komoditi boom itu di tahun 2013-14 itu pemerintah melakukan counter siklus dengan cara dia menaikkan defisit APBN maupun juga dia ujungnya menaikkan surat utang luar negeri pemerintah. Nah kita lihat memang ada resiko. Kalau kita perhatikan resikonya itu adalah beban utang di APBN kita itu sekarang posisinya sudah sekitar 19% dari total APBN kita. Jadi Ya. beban utang aja sudah 19% dari total APBN kita, itu sudah hampir sama dengan belanja infrastruktur. Artinya ruang atau fiscal room untuk pemerintah kita ke depannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan makin terbatas. Jadi kalau misalkan terjadi shock lagi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ketika terjadi shock terhadap pertumbuhan ekonomi itu akan semakin terbatas. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, jangka menengah katakanlah 5 tahun ke depan, itu akan semakin sulit untuk kembali ke posisi pertumbuhan naturalnya sekitar 6% ya. Makanya kalau kita lihat angka 5% pun sekarang terlihat cukup berat untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 ya. Karena tadi beban utang karena fiscal room pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semakin terbatas. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ya, bagaimana strateginya agar multiplier effect dari penarikan utang luar negeri Indonesia itu bisa lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban utangnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana mendorong kenaikan multiplier effect dari penarikan utang luar negeri. Kalau kita berbicara bentuk, figur, atau profil struktur utang Indonesia, seberapa dinamis dan seberapa cepat perubahannya sih Mas Ahmad Mikael? Apakah situasi pandemi seperti ini, pertumbuhan ekonomi tertahan benar-benar merubah segalanya, sehingga bebannya pun semakin kencang, cepat sekali membahayakan bagi pertumbuhan ekonomi kita ke depannya? Kalau saya lihat secara struktur yang paling dikhawatirkan adalah debt to service ratio ya. Selama 5 tahun terakhir ini debt to service ratio Indonesia itu mengalami kenaikan. Dari Ya. posisi 18% sekarang di sekitar posisi 30%. Artinya hampir double debt to service ratio kita. Karena utang luar negeri itu kan harus dibiayai dengan ekspor, dengan adanya penerimaan dari luar negeri ya. Karena kan dalam bentuk US dollar kebanyakan utang luar negeri kita dan juga euro. Jadi ketika penarikan utang luar negeri tidak diiringi dengan kenaikan ekspor katakanlah dan tidak ada perubahan struktur ekspor, ini akan membahayakan bagi pertumbuhan jangka panjang kita. Karena utang itu kan harus dibiayai dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, Iya. kalau misalkan kenaikan utang lebih tinggi dibandingkan kenaikan pertumbuhan ekonomi tentu akan berbahaya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana pemerintah mendorong perubahan struktur dari ekspor kita. Nah, sejauh ini penarikan utang 5 tahun terakhir tidak mendorong perubahan struktur ekspor. Iya. Dilihat dari sekitar 30% dari ekspor kita masih berupa komoditas ya, batu bara dan CPU. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.